Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Jaringan dan Komunikasi akan membahas tentang load balancing pada web server. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra Siregar. Kemudian ada teman saya Anissa Aditya. Hadir. Oh, hadir. Kemudian ada Miftahudin, Ratnatullah, dan terakhir Tasyamin Alipia. Hai. Oke, langsung saja kita ke load balancing-nya. Yang pertama, seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, perlu kita ketahui tentang pengertian dari load balancing itu sendiri. Nah, load balance atau load balancing adalah suatu metode untuk membagi beban satu server menjadi 2 atau lebih secara seimbang, sehingga dapat mempercepat waktu respon server, mengoptimalkan beban traffic, dan menghindari overload pada jalur koneksi. Kemudian biasanya load balancing ini digunakan jika request traffic sudah terlampau besar sehingga perlu daya baru untuk menangani traffic tersebut agar bisa optimal. Dan biasanya juga load balancing ini dipakai pada perusahaan-perusahaan besar seperti web e-commerce karena kita ketahui bahwa traffic dalam web e-commerce itu sangatlah tinggi. Kemudian, ketika user yang mengakses melebihi kapasitas, maka menggunakan teknik load balancing, beban traffic tersebut akan dialihkan ke server yang lain sehingga dapat mengurangi overload dan downtime dari server. Oke, next. Kemudian gimana sih cara kerja load balancing itu? Nah, cara kerjanya terlihat seperti pada gambar di slide ini. Ada dari gambar ini kita ketahui bahwa klien itu melakukan request ke server. Tapi sebelum sampai kepada server itu ditangkap dulu oleh load balancer. Kemudian load balancer inilah yang akan membagi-bagi beban server sehingga server itu terbagi secara seimbang dan optimal, bekerja secara optimal. Oke, next. Nah, kemudian apa sih manfaat load balancing? Nah, manfaatnya ada banyak sekali, tapi di sini saya rangkum sebanyak 4. Yang pertama adalah mengurangi beban server. Ya, dari pengertiannya juga load balancing-nya gunanya untuk membagi beban server. Ya, otomatis dia akan mengurangi beban server. Kemudian kedua itu meningkatkan kecepatan respon aplikasi. Kenapa dikatakan meningkatkan kecepatan? Ya sama seperti kita manusia. Kalau kita bekerja bersama-sama, maka pekerjaan akan selesai dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kestabilan aplikasi. Ya sudah paham pastinya. Semakin server itu pekerjaan server itu dibagi-bagi, maka suatu server itu akan bekerja secara stabil. Dan yang terakhir di sini ada memperkecil kemungkinan downtime. Downtime ini adalah waktu respon dari server. Karena downtime ini sangat berpengaruh kepada user. User akan frustasi jika downtime yang didapat oleh server itu sangat tinggi. Next. Kemudian di sini ada jenis-jenis load balancer. Jenis-jenisnya ada yang software, hardware, dan cloud load balancer. Yang pertama software load balancer. Software jenis ini adalah software yang terinstal pada satu perangkat atau server. Nah, kalau kita menggunakan software load balancer, maka kita harus menginstal terlebih dahulu dan mengkonfigurasikannya ke perangkat yang kita miliki. Nah, yang kedua ada hardware load balancer. Kalau ini dia sudah siap pakai, ini sebuah perangkat, sebuah hardware, dan dia itu didesain khusus untuk sebagai load balancer. Dan yang terakhir ada cloud load balancer. Ini baru-baru ada ya. Ini cloud load balancer ini baru-baru dibuat. Dan yang membuat itu masih perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan banyak lagi itu yang kalau di sini contohnya itu Azure, ada satu Azure, tapi saya nggak tahu itu Azure apa.
Nah, perusahaan-perusahaan besar ini telah memberikan fasilitas load balancer ke dalam layanan cloud-nya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa? Aku. Tasya Mina. Oke. Ya. Selanjutnya ada reverse proxy. Nah, reverse proxy ini tuh apa sih? Reverse proxy ini adalah sebuah server yang berada di depan web server untuk meneruskan permintaannya klien ke web server tersebut. Nah, si reverse proxy ini biasanya diterapkan untuk membantu meningkatkan keamanan, kinerja, dan keandalan. Nah, cara kerja dari reverse proxy ini yaitu ketika misalnya nih klien mengirim permintaan ke sebuah web server. Nah, permintaan itu nggak langsung bakal nyampe ke web servernya, tapi bakal dihadang dulu sama si reverse proxy-nya. Nah, baru dari si reverse proxy dikirimkan permintaan dari klien ini ke web servernya. Nah, setelah web server memberikan tanggapan, nah sama si reverse proxy-nya diterima tanggapannya, lalu dikirimkan lagi ke klien. Jadi, nah, selain itu, keunggulan dari reverse proxy juga yaitu yang pertama ada proteksi keamanan. Proteksi keamanan ini maksudnya, misalnya informasi yang ada pada back-end web server ini nggak bakal terlihat ke luar jaringan internalnya. Misalnya nih, ada kan pasti ada alamat IP-nya. Nah, alamat IP-nya tuh nggak bisa kelihatan, jadi nggak mudah terdeteksi. Jadi kalau buat user yang iseng-iseng kayak gitu, bakal susah gitu. Nah, terus ada adanya compression. Compression di sini maksudnya, jadi ketika si reverse proxy ini mendapatkan respon dari web servernya, nah sebelum dikirimkan ke klien, si reverse proxy ini bakal bakal mengurangi jumlah bandwidth-nya, jadinya membuat transitnya jadinya lebih cepat. Nah, selanjutnya ada Global Server Load Balancing atau GSLB. GSLB ini maksudnya gini, kan biasanya kalau misalnya kita pakai load balancing, pasti servernya ada di mana-mana gitu kan ya. Kita asumsikan si servernya itu ada di seluruh dunia. Nah, tapi kalau si pakai reverse proxy ini, karena di situ ada Global Server Load Balancing, jadi ketika kita meminta permintaan ke si server web servernya, nah si reverse proxy ini bakal menunjukkan si kliennya ke server yang paling dekat secara geografis gitu. Nah, selanjutnya ada proses caching ya, itu. Nah, proses caching ini jadi sebelum misalnya aku mau ngakses web server nih. Nah, sebelum si reverse proxy ini ngirimin ke aku, jadi si reverse proxy-nya itu menyimpan cache-nya secara lokal. Jadi ketika ada user yang permintaannya sama kayak aku, dia nggak bakal meneruskan permintaannya ke web servernya, tapi bakal ngebales responnya secara otomatis karena udah ada di cache-nya itu. Nah, yang terakhir ada SSL encryption. Nah, SSL encryption ini, jadi si reverse proxy ini bisa mengenkripsi lalu lintas komunikasi antara si klien sama si web servernya. Jadinya mereka ini ya lalu lintasnya tuh terenkripsi kalau misalnya mereka ada di jaringan kayak internet gitu-gitu, jadi lebih aman seperti itu. Selanjutnya ada reverse proxy flow. Nah, seperti yang sudah aku jelasin tadi, kalau yang di cara kerja, kalau misalnya user itu kan ceritanya ini user di sini kan minta nih ke si origin servernya. Jadi mereka masuk ke internet yang harusnya langsung ke origin servernya, tapi karena ada reverse proxy, jadi dihadang dulu sama si reverse proxy di situ. Baru setelah itu reverse proxy-nya minta ke si origin servernya. Nah, selanjutnya ada algoritma reverse proxy. Yang pertama ada _LB method _by request. Ini maksudnya jadi si ini tuh mendistribusikan bebannya berdasarkan permintaan untuk memastikan bahwa masing-masing mendapatkan bagian
yang dikonfigurasi dari jumlah permintaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada mode underscore LB method by traffic. Nah, ini tuh jadi bebannya tuh didistribusikan berdasarkan lalu lintas lalu lintas yang ada pada suatu server. Dan selanjutnya ada mode underscore LB method by business. Nah, ini tuh maksudnya beban distribusikan berdasarkan tingkat kesibukan servernya. Jadi kalau misalnya servernya nggak sibuk, pasti dikasihin gitu ke server itu. Jadi beban itu akan diberikan ke server yang memungkinkan bisa melayani dengan cepat. Nah, yang terakhir ada mode underscore LB method underscore heartbeat. Ini tuh bebannya didistribusikan berdasarkan kesiapan server dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada implementasi load balancing server dengan reverse proxy Apache yang mau dijelasin sama Miftah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan load balancing server dengan reverse proxy di Apache. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa selain sebagai server, Apache ini bisa digunakan sebagai load balancing ya. Dengan reverse proxy, di Apache ini sudah tersedia modul yang untuk fasilitas tersebut. Namanya adalah mode proxy. Next. Nah, sebelum kita mengimplementasikan bagaimana cara membuat load balancing server di Apache, kita siapkan dulu perangkat yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan 3 buah virtual machine. Ada CentOS 7 load balancer, server 1 dan server 2. Ketiga virtual ini menggunakan sistem operasi CentOS 7. Di sini juga sudah ada IP-nya. Next. Nah, selanjutnya untuk ketiga server itu, kita install beberapa yang kita perlukan. Yang pertama itu yang tools essentials-nya ini. Ada NetTools, Nano, kemudian kita install Apache-nya pakai yum install httpd, kemudian kita enable Apache-nya, terus di restart Apache-nya. Next. Nah, setelah itu baru dibuka firewall-nya biar bisa diakses sama browser dari luar sistem operasi, dari luar virtual machine. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah virtual machine, CentOS 7 load balancer, server 1 dan server 2. Nah, di sini juga saya sudah install Apache-nya dan membuka firewall untuk setiap server ini. Nah, jika kita akses melalui browser, kita akses IP-nya, misal ini load balancer. Kita cek IP-nya. Oke, kita cek IP-nya pakai ifconfig. Nah, di sini itu ada IP-nya 192.168.4371. Kita lakukan di yang lain juga, terus kita akses melalui browser. Nah, yang tampil itu ini Apache-nya ya. Di server 1, server 2, server 1, server 2. Nih. Terus, nah setelah itu kita cek apakah mode proxy ini tersedia di Apache-nya. Cara ceknya itu adalah httpd itu ada si balancer yang tersedia di menu-nya. Jadi Apache-nya ini siap digunakan untuk load balancing. Untuk balancernya.
kita buat konfigurasi di folder pc httpd, kita buat namanya load balancer.conf. Nah, nantinya ini akan masuk ke text editornya. Nah, di dalam sini kita konfigurasikan load balancernya. Pertama kita buat dulu proxy balancer. Nah, kita buat nama klasternya. Di sini saya pakai my cluster. Nah, di dalam my cluster ini kita letakkan balancer membernya atau server backend yang sudah disediakan tadi. Kemudian server 2-nya nah, setelah memasukkan semua server backend-nya, server 1 dan server 2, selanjutnya kita tentukan metode apa yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita set algoritma yang akan kita gunakan yang sudah disebutkan tadi. Kita set proxy lb method. Metode yang dipakai di sini itu by request ya. Nah, setelah itu kita buat lokasi dari balancer manajernya. Jadi di mod proxy ini juga sudah menyediakan balancer manager, tinggal kita aktifkan saja. Caranya itu adalah dengan men-set lokasi dari balancer manajernya. Ini /balancer manager. Jadi nanti ketika orang mengakses IP dari load balancer, kemudian /balancer manager, maka nanti servernya ini akan mengarahkan ke balancer manajernya. Nah, di sini kita set handler balancer manager. Nah, setelah itu kita buat akses dari servernya. Akses dari servernya kita buat pas proxy pas. Nah, proxy pas balancer manager ini untuk akses ke balancer manajernya. Kemudian si pas slash. Nah, yang slash ini akan mengakses ke cluster yang sudah dibuat di atas ini. Nah, setelah itu baru kita buat reserve proxy-nya.
Nah, setelah semua dikonfigurasi baru kita save filenya, Ctrl X, terus yes, ya. Nah, setelah ini sudah bisa load balancernya ini sudah aktif. Jadi ketika kita buka browser yang mengakses IP load balancernya tadi, alamat load balancernya. Nah, ketika kita reload, nah ini belum ada perubahan. Sebenarnya di alamat ini sudah mengakses backend server ini. Hanya saja karena tampilannya sama, jadi kita belum bisa membedakannya di load balancernya. Nah, untuk membedakannya kita coba buat file HTML di kedua server ini. Nah, di sini kita buat file HTML. Ini server 1. Nah, HTML. Ini index.html. Nah, di sini kita buat file HTML-nya. Ini misalnya nah, setelah dibuat file HTML-nya, kita save. Kemudian di server 2 juga kita buat file HTML-nya. Kemudian kita save. Nah, karena di server 1 dan server 2 sudah ada HTML-nya, ketika kita akses server 1, nanti yang tampil itu adalah ini. Selamat datang di server 1. Kemudian di server 2-nya, ketika kita buka, reload server 2-nya, yang tampil itu selamat datang di server 2. Nah, karena server 1 dan server 2 sudah ada isinya, berarti di load balancing-nya ini akan berubah tampilannya sesuai dengan server backend yang diaksesnya. Misal load balancer akan mengakses server 1 atau server 2. Pertama kita aktifkan dulu servernya. Restart ya. ctl httpd. Nah, ini sudah di restart. Ketika kita akses browsernya, kita reload lagi load balancernya.
Nah, dia akan mengarah ke server backend-nya, antara server 1 atau server 2. Kita reload lagi, dia ke server 1, reload lagi ke server 2, reload lagi server 1. Nah, ini tuh sesuai dengan yang kita set sebelumnya. Nah, ini tuh sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan di dari metodenya tadi by request. Jika kita akses balancer manajernya, nah di balancer manajernya ini ada untuk monitoring dari balancernya ini. Nah, di sini kita pakai metode by request yang sudah ditentukan tadi di LB method. Kemudian ini server backend-nya. Ini server 1 dan server 2. Nah, berdasarkan definisi tadi ya, by request. Nah, by request itu kan sesuai dengan jumlah request yang sudah dikonfigurasikan. Jadi cara konfigurasinya itu kita klik servernya. Nah, di sini ada load factor. Nah, karena di sini satu-satu, maka tadi ketika di reload ini akan bergantian terus-menerus. Tapi jika kita ganti, misalnya di server 1 ini kita 3, kasih 3. Nah, artinya 3 kali request di server 1 baru pindah ke server 2. Kita submit. Nah, kita coba reload. Nah, ini server 1. Ini baru 1 kali request. 2 kali request. 3 kali request. Nah, request yang keempat ini pindah ke server 2 karena sudah memenuhi. Sedangkan yang server 2 tadi kan cuma 1 gitu. Ketika kita reload lagi, maka dia akan pindah ke server 1. Itu yang metode by request. Nah, selanjutnya bagaimana jika salah satu servernya ini mati? Kalau servernya mati, yang muncul di sini adalah init error gitu. Statusnya jadi error. Kita coba matikan server 1. Nah, ketika server 1 dimatikan, kemudian kita akses lagi dari balancer manager. Nah, yang tampil itu init error. Nah, terus di load balancernya yang diakses itu server 2 terus. Tidak akan mengakses server 1 karena server 1-nya mati. Kemudian kita aktifkan kembali ya. Start. Setelah diaktifkan kembali di load balancer manajernya ini harusnya sudah ini ya. Nah, ini sudah bisa mengakses server 1 dan server 2 kembali. Oke, dan ini oke. Nah, selanjutnya ini kan load balancer manajernya ini bisa diakses oleh siapapun gitu, Pak. Siapapun itu yang bisa mengakses IP-nya tadi. Ketika dia mengetikkan IP-nya terus /balancer manager, siapapun bisa mengakses itu. Nah, ini akan berbahaya karena orang bisa melakukan konfigurasi
di sini atau di bagian ini juga. Nah, bagaimana cara mengunci agar hanya user tertentu saja yang bisa mengakses Balancer Manager ini? Nah, kita lakukan konfigurasi di load balancernya. Nah, caranya itu pertama kita tambahkan usernya terlebih dahulu. Kita tambah user, sini HT password, C, etc, ttpd pas HT password. Jadi di sini kita kasih user, misal admin server. Nah, passwordnya kita set sama kita lagi passwordnya. Nah, setelah menambahkan user baru di HTTPD-nya, selanjutnya kita konfigurasi ulang di file loadbalancer.conf tadi. Nano conf.d loadbalancer.conf. Nah, di sini kita ganti yang tag location ini. Kita ubah konfigurasinya jadi di sini kita hapus. Terus kita tambahkan out type-nya, kasih basic. Kemudian out name. Ini kita kasih Balancer Manager. Selanjutnya out user file. Ini tempat kita menyimpan password yang tadi ya. Itu di etc ht password. Kemudian kita kasih require valid user. Nah, ini artinya hanya user yang terdaftar di HT password tadi yang bisa mengakses Balancer Manager ini, Balancer Manager. Nah, kemudian kita save. Kemudian restart lagi HTTPD-nya. Oke, salah ya. Di sini harusnya ada slash underscore. Terus kemudian kita restart lagi HTTPD-nya. Nah, ini sudah berhasil. Ketika kita reload di Balancer Manager-nya ini, nah nanti dia akan minta user yang sudah didaftarkan tadi ya. Yang tadi itu admin server, passwordnya yang kita login. Nah, jika berhasil maka akan masuk ke halaman Balancer Manager-nya. Oke. Jadi itu cara implementasi dari Load Balancer Manager di Apache dengan mode proxy atau reverse proxy. Nah, selanjutnya
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa. Selanjutnya adalah Hproxy. Hproxy adalah salah satu software yang mendukung load balancing dan proxy untuk protokol TCP dan HTTP. Cara kerja Hproxy adalah dengan mendistribusikan trafik data ke berbagai server agar tidak terpusat pada suatu server, sehingga beban server menjadi seimbang. Salah satu keunggulan Hproxy adalah dapat melayani semua port TCP seperti 8080, 3000, 9000, dan lain-lain. Nah, dalam topologi ini terdapat dua server, satu perangkat load balancing serta klien. Klien di sini bisa lebih dari satu. Jadi, sebelum klien mengakses suatu service atau yang digunakan pada tugas ini adalah web server melalui internet, klien akan mengakses server proxy yang di sini menjadi load balancer. Nah, umumnya load balancer akan mengarahkan klien ke web server 1 terlebih dahulu. Namun, jika web server 1 sudah terlalu overload atau berlebihan akses, maka load balancer akan memindahkan akses klien yang baru ke web server 2. Next. Next ya. Untuk mengimplementasikan load balancing server dengan Hproxy, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama kami siapkan di sini ada beberapa buah virtual machine yang akan digunakan sebagai server. Contohnya di sini kami menggunakan OS CentOS 764-bit untuk ketiga server tersebut. Satu server menjadi load balancer dan dua menjadi web server dengan alamat IP dan server name masing-masing seperti yang terlihat pada layar. Next. Lalu, persiapan selanjutnya adalah melakukan proses instalasi. Perangkat yang diinstal antara lain essential tools seperti Nano dengan perintah yum install nano, software Hproxy untuk load balancer dengan perintah yum install -y hproxy.x86_64, lalu melakukan konfigurasi Hproxy yaitu melakukan enable dan start service Hproxy. Next. Untuk melihat apakah Hproxy sudah dapat digunakan, cek status Hproxy. Jika berhasil, output yang muncul adalah aktif. Selanjutnya, untuk melihat apakah web server 1 dan 2 sudah terhubung dengan load balancer, bisa dilakukan ping web server. Namun, sebelumnya tuliskan alamat IP dan hostname masing-masing web server di pengaturan host load balancer. Next, cek. Salah satu permasalahan yang kami hadapi saat melakukan konfigurasi Hproxy adalah Hproxy gagal di start. Solusi yang kami dapatkan dengan mematikan service aktif lain jika ada pada server load balancer. Karena kami menggunakan IP versi 6, perintah yang dimasukkan adalah ss-6-ln_p/grep80. Jika komputer menggunakan IP versi 4, maka yang digunakan adalah ss-4-lnp/grep80. Lalu muncul output sebagai berikut. Pada user, ternyata service HTTPD masih aktif. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan Hproxy terblok dan tidak dapat diakses. Matikan service HTTPD dan restart Hproxy. Next. Selanjutnya, sebelum lanjut ke konfigurasi load balancer, pada Hproxy terdapat beberapa algoritma dalam menerima request klien. Algoritma defaultnya adalah round robin. Nah, round robin ini membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server yang lain. Lalu ada algoritma first, server pertama dengan slot koneksi yang tersedia akan menerima koneksi. Lalu ada algoritma search IP address di hash, kemudian dibagi terhadap berat total server yang berjalan untuk memilih server mana yang akan menerima request. Lalu ada algoritma list connection, itu dia melakukan pembagian berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh server. Next ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh output dari algoritma yang berbeda-beda. Untuk web server 1, kami di sini mengisinya dengan isi HTML coba banget 1, dan untuk web server 2 berisi HTML sysjarcom.com. Nah, ini untuk contoh pertamanya itu dengan algoritma first. Jadi itu di algoritma first ini, web server yang terus-menerus diakses oleh load balancer dalam percobaan ini adalah web server 1. Berarti pada percobaan ini, server pertama dengan slot koneksi yang tersedia adalah web server 1. Namun ini dinamis, masih bisa berganti-ganti, bisa saja yang diakses duluan adalah web server 2. Next.
Lalu ada contoh kedua ini menggunakan algoritma search. Dengan algoritma search ini berbanding terbalik dengan first di percobaan ini. Di sini web server yang terus-menerus diakses adalah web server 2. Lalu ada algoritma LESCON atau less connection. Pada percobaan ini hasil yang ditampilkan sama dengan algoritma default yaitu round robin. Di sini web server diakses secara bergantian. Artinya banyak koneksi yang sedang dilayani oleh web server 1 dan 2 sama besar sehingga akses dilakukan bergantian. Selanjutnya ada implementasi load balancing server dengan hub proxy yang akan didemokan oleh Rafli. Pada persiapannya tadi kita menyiapkan ada dua buah virtual machine sebagai web servernya dan satu kita khususkan sebagai proxy server untuk menyalurkan trafficnya ke server 1 dan server 2 untuk mengimplementasikan proxy. Dan ini server 1 sudah kita atur, sudah siap digunakan, begitupun server 2 dan ini IP address-nya 4321 dan sudah bisa kita coba. Kemudian server 2 servernya sudah berjalan. Sekarang kita tinggal atur konfigurasinya di proxy server. Penggunaan untuk mengimplementasikan proxy ini cukup mudah. Kita tidak perlu menginstal Apache atau ini. Kita hanya perlu langsung menginstal proxy yang kita gunakan sebagai load balancer. Karena di sini saya sudah terinstall, jadi kita langsung cek aja status dari Apache dari proxy-nya. Sistem TTL. Nah, dan dia sudah berjalan. Untuk konfigurasinya kita aturnya di repository ini. Sudo nano proxy config. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita ubah. Kalau global ini, apa itu dia sebagai semacam untuk variabel global. Jadi jika kita mau menggunakan konfigurasi global, kita hanya perlu menuliskan dia global. Seperti log untuk cepat menyimpan errornya dia di global. Ini berarti jika kita tidak mengkonfigurasi misalkan modenya ini tidak kita buat udah HTTP, dia akan ke defaultnya dan defaultnya tadi HTTP, jadi dia tetap di HTTP. Kalau untuk default sama ini. Jika kita ingin, kemudian kita lanjutkan dalam membuat konfigurasi untuk proxy-nya. Untuk untuk ini sebagai HTTP balancer-nya, bin tepat untuk mengikat TCP IP-nya sama portnya. Ini kita bilangkan default server sebagai backend-nya. Mode HTTP. Balance ini berarti dia algoritma untuk load balancing-nya. Bisa kita, ini yang kita gunakan source, nanti bisa kita ubah nanti apa dia pakai first atau pakai round robin. Start untuk menampilkan statistik atau informasi dari web server dari load balancing kita tentang web server yang kita gunakan nanti. Untuk menjaga keamanan di informasinya ini, kita kasihkan dia authorization untuk dengan username admin dan passwordnya 123. Untuk bind ini kita bisa lebih spesifikkan lagi IP-nya ini, dan portnya ini juga kita bisa tambah dengan menggunakan koma. Nah, di sini kenapa saya menggunakan servernya ini? Kalau untuk algoritma first, dia akan mengakses web server yang pertama dari urutan yang kita pasang di sini.
Karena ini web 2, jadi seharusnya nanti kalau kita buat algoritma first, dia akan mengaksess web 2 terlebih dahulu. Atur konfigurasinya, apakah dia berhasil. Berapa IP-nya? Satu tiga tiga. Oke. Nah, tadi kan kita buat algoritma search. Algoritma search ini dia berarti untuk setiap IP yang mengakses ini, dia akan diberikan satu akses terhadap satu web server. Jadi jika dia selama dia memakai IP ini atau selama dia komputer ini, dia akan tetap mengakses ke web server ke web server yang sudah ditentukan tadi. Nanti dia akan mengatur lagi untuk komputer klien lain yang mengaksesnya. Dia bisa saja berbeda atau bisa saja sama, tergantung dengan traffic yang diatur. Karena kita menggunakan algoritma search, kita juga bisa mengubah. Sekarang bagaimana kalau kita ubah dia first tadi? Seharusnya dia mengakses ke web 2 terlebih dahulu. Karena urutan dari sini dia web 2. Untuk mengunggah algoritma sedikit lebih simpel daripada mengatur di Apache. Setelah kita ubah, kita bisa restart. Nah, sudah. Sekarang coba kita cek. Ya, dia ngaksesnya ke web 2 dan dia tidak akan berubah kecuali kalau web 2-nya mati. Kalau web 2-nya mati, dia baru akan bisa berubah. Coba kita misalkan stopkan dulu. Tuh. Stop. Oke. Dan seharusnya dia berubah ke web 1. Untuk stats yang kita bahas tadi, kita dapat mengaksesnya dari ini dengan /hproxy stats. Dan ini adalah informasi yang kita dapatkan. Ini untuk HTTP Lancer, limit 3000. Ini sudah tergantung dengan default karena kita mengaturnya dari default limit yang aksesnya. Untuk web server, web 2-nya merah karena dia tadi sudah kita matikan. Jika kita hidupkan lagi, dia akan kembali hijau. Beberapa saat. Kemudian kita coba juga untuk algoritma less connection. Berarti akan mengakses apa yang dianggap oleh proxy kita ini. Kalau dia tuh lebih sedikit koneksinya, dia akan tetap mengakses ke sana. Connection. Siap selesai mengubah konfigurasi, dipastikan dulu untuk merestart proxy-nya. Kalau tidak, dia tidak akan terkonfigurasi dengan konfigurasi yang baru. Berarti yang dianggap oleh proxy-nya ini yang lebih sedikit koneksinya itu yang pertama tadi web 1-nya, mencoba banget 1 dan sekarang ini. Kenapa dia bergantian? Karena web 1 ini sudah diakses oleh ini. Jadi dia menganggap web 2 itu belum ada yang mengakses, jadi dia berganti ke web 2. Dan informasi statistiknya juga sama. Ini juga tidak ada yang. Sekarang kita coba dengan round robin. Karena round robin sudah jelas dia akan terus bergantian dari setiap server yang setiap kali di refresh. Namun ada beberapa tidak bisa disebut kekurangan atau saya yang kurang paham, tapi ada beberapa algoritma itu yang tidak bisa diterapkan atau memang algoritma di proxy terbatas seperti wake robin dan ratio.
dia tidak bisa diterapkan. Atau mungkin kodenya lain, bukan rasio saja, mungkin ada beberapa tambahan kata. Oke. Dan dia akan bergantian setiap kali merefresh. Baiklah, sekian untuk implementasi proxy pada satu proxy server untuk load balancing. Keunggulannya dia sedikit lebih simple ya daripada kita mengaturnya lewat Apache. Dan tapi kurangannya algoritmanya terbatas dari apa yang disediakan oleh sistem hub proxy yang kita software hub proxy. Kembali ke teman saya. Oke teman-teman semua, di mana ada pembukaan pasti ada penutupan. Karena saya membuka maka saya juga akan menutupnya. Sehingga cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kepada teman-teman semua atau siapapun yang mendengarkan video ini kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.